Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Saputra. Saya dari mahasiswa Sistem Informasi ITS. Di sini saya akan memperkenalkan tentang program saya yaitu belajar IPS. Sebelumnya saya akan mengasih tahu Anda tentang nomor NRP saya yaitu 5213 Ya, latar belakang saya ingin membuat program belajar IPS itu ya karena sudah mulai kurangnya rasa nasionalisme sendiri dari anak-anak kecil di negeri kita sendiri yang sudah mulai tidak tertarik dengan sejarah Indonesia ataupun letak-letak geografi Indonesia dan juga cerita-cerita tentang perjuangan para pejuang zaman dulu. Ya, mari saja kita langsung masuk ke dalam frame sejarah. Ya, di sini di desainnya saya memasukin sejarah kerajaan Indonesia. Ntar di sini akan muncul beberapa materi-materi dari sejarah kerajaan Indonesia dan lain-lain. Kita masuk saja langsung ke shortcut-nya. Ya, di sini saya menggunakan kelas frame sejarah dan menggunakan mailing list. Menggunakan mailing list dan pada database. Saya menggunakan database baru tentang sejarah kerajaan Indonesia. Program yang saya buat ini cukup simpel, tetapi memang banyak yang harus dimasukkan materi-materinya ke dalam codingannya. Bisa dilihat bahwa banyak sekali yang harus saya masukkan. Di sini juga saya menambahkan database baru pada mailing list saya, yaitu tentang sejarah Pancasila. Sebelumnya saya mau memberitahu juga database ini untuk menyimpan semua materi-materi yang saya buat ini. Sejarah Pancasila. Di sini saya masukkan mulai dari istilah Pancasila, mulai dari ideologi-ideologi, dan juga mulai dari sila-silanya. Bisa kalian lihat sendiri bahwa banyak sekali yang harus saya masukkan. Ya, di sini saya juga menambahkan database baru untuk penyimpanan materi sejarah Jepang memasuki Indonesia. Saya memasuki materi-materi ini dari awal dia masuk sampai mereka kalah karena sudah dibom oleh Amerika, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki. Saya juga menambahkan database baru yaitu tentang proklamasi kemerdekaan. Bisa kalian lihat sendiri banyak materi-materi yang harus dimasukkan untuk membuat program materi pembelajaran ini. Oke, kita lanjut ke frame geografi. Di sini sama seperti frame sejarah, hanya saja menggunakan kelas frame geografi dan juga menggunakan mailing list. Di sini saya menggunakan database letak Indonesia. Di letak Indonesia pun saya bagi menjadi 8 lagi, yaitu astronomis sampai letak sosial kultural. Ya, bisa kalian lihat. Banyak sekali memang materi-materi yang harus dimasukkan untuk program pembelajaran ini. Saya menambahkan database baru lagi tentang penampakan alam di Indonesia. Banyak sekali penampakan alam yang ada di Indonesia, mulai dari gunung-gunung dan lain-lain. Saya juga menambahkan database lagi juga tentang zona laut di Indonesia. Materi ini saya khususkan untuk anak sekolah dasar. Di sini juga saya menambahkan lagi tentang mengenal benua-benua di dunia.
dan juga proses terbentuknya. Bisa kalian lihat dari benua dan samudra terbentuk, ya. Memang banyak sekali yang harus dimasukkan materi-materi tentang sejarah ini, tentang belajar IPS itu. Ya, di sini saya juga menggunakan tambahan seperti latihan soal. Ya, di sini adalah desain untuk latihan soal. Ya, saya akan menjelaskan tentang shortcutnya tentang membuat latihan soal ini. Di sini juga menggunakan mailing list. Di sini menggunakan contohnya seperti ini sebagai pembuatan soal. Di sini iya, ini adalah contoh soalnya dan ini adalah contoh abjadnya atau contoh pilgannya. Bisa dilihat saya memasukkan contoh 10 soal latihan. Ya, J radio button 1 dan get index ini get pilih 1, get pilih 2, get pilih 3 dan get pilih 4 ialah untuk memilih pilgan A, B, C dan D. Ya, bisa kita lihat lagi. Di sini adalah semua yang termasuk jika kita memilih dan jika kita memilih jawaban yang benar. Di sini akan terdapat kata-kata congrats and your scores. Di sini setiap skor ya skor yang benar ialah plus 10. Oke, mari saja kita langsung untuk menjalankan program ini. Kita akan nge-run filenya. Ya, di sini kalian lihat programnya dapat berjalan dengan baik. Belajar IPS. Memang untuk anak sekolah dasar. Kita mulai dari pelajaran sejarah Indonesia. Ya, pelajaran sejarah kerajaan di Indonesia. Mari kita lihat. Memang panjang setiap materinya. Karena di sini materi-materi sejarah kerajaan saya rangkum menjadi satu dengan sangat lengkap. Mulai dari kerajaan Tarumanegara, kerajaan tertua yaitu juga kerajaan Kutai. Ya, di sini juga saya masukkan kerajaan Islam masuk Indonesia yaitu pertama kali yaitu kerajaan Samudra Pasai. Ya, bisa kalian lihat. Sini juga memasukkan sejarah Pancasila. Mari kita jalankan. Ya, seperti inilah sejarah Pancasila. Belanda masuk ke Indonesia. Ya, program bisa dijalankan. Sejarah Jepang masuk Indonesia. Ya, ini sudah juga bisa dijalankan. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Di sini juga saya masukkan proklamasi. Ini biar kalian semua yang melihat video saya betapa hebatnya dulu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk membacakan proklamasi. Oke, kita kembali. Kita masuk ke pelajaran geografi di Indonesia. Ya, di sini letak Indonesia pertama kali ya. Ya, oke. Nah, letak astronomis ya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ciri-ciri iklim tropis. Ya, pembagian waktu. Ya, semua pelajaran tentang letak di Indonesia saya rangkum menjadi lengkap yang ada di sini.
penampakan alam di Indonesia. Ya, mulai dari pulau, pegunungan dan lain-lain. Fauna, fauna tipe Asia, fauna tipe Australia, peta globe, dan juga di sini ada pelajaran tentang mengenal apa itu peta, ya seperti legendanya, seperti penggolongan peta berdasar skala. Zona laut di Indonesia, ya inilah semuanya saya jadikan satu dalam materi ini, ya mengenal dua benda di dunia. Mulai dari proses terbentuknya dunia, mulai dari proses terbentuknya benua, ada juga samudra-samudra di sini saya masukkan, benua Eropa dan lain-lain. Oke, setelah mulai pembelajaran ini dan setelah dari kita baca-baca semua, pasti kita ingin melatih kemampuan kita. Mari kita masuk latihan soal. Ya, di sini program latihan soal. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia, Kerajaan Kutai. Kita pencet selanjutnya. Di kaki burung Pancasila tertulis D. Bhinneka Tunggal Ika. Pertama kali Belanda datang ke daerah mana? C. Banten. Berapa lama Jepang menjajah di Indonesia? 3,5 tahun. Pada tanggal bulan dan jam berapa Indonesia merdeka? Ya, B. Secara otonomis. Ya, A. Gambar permukaan bumi yang dibuat dengan, mari kita besarkan lagi. Ya, gambar permukaan bumi dibuat dengan menggunakan skala tertentu pada bidang datar. Data tersebut adalah maksud dari ya A. Peta. Indonesia termasuk di benua B. Asia. Benua terbesar di dunia Asia. Siapa pembaca naskah teks proklamasi? Insinyur Soekarno. Mari kita lihat hasilnya. Selamat, kalian mendapatkan skor 100. Tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Try again? No. Keep study hard. Oke. Sampailah di penghujung akhir dari perkenalan tentang program belajar IPS untuk anak SD. Semoga dapat bermanfaat untuk anak SD yang ada di Indonesia agar kembali lagi bisa mencintai dan semangat untuk tahu tentang sejarah di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.